Kak Dela. Halo Renzi, halo Samuel. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita akan memulai kebaktian minggu ini dengan tema Yesus sayang padaku. Bersama-sama kita akan memuji I Love You Jesus yang dipimpin oleh Renzi. Mari teman-teman kita menyanyikan dengan sukacita I Love You Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about it deep down deep down in my heart. Think about it deep down deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam hatiku. Aku cinta Yesus dalam hatiku. Cintaku dalam dalam hatiku. Cintaku dalam dalam hatiku. Teman-teman, kita akan berdoa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah anak online hari ini. Tuhan, bimbing kami dalam ibadah ini, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat pembuka minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan merespon ayat pembuka dengan bersama-sama memuji Tuhan, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan cerita firman Tuhan, kita masuk dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk dapat bersama-sama belajar akan firman Tuhan.
Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami, walaupun saat ini kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi Tuhan, Engkau memberikan kerinduan kepada kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, kemudian melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca nats kita dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita adik-adik. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta memeliharanya dalam kehidupan kita. Adik-adik terkasih, semua manusia berdosa. Adik-adik mengerti itu toh? Tidak ada satu manusia pun yang suci, yang tidak berdosa. Karena itu, pada suatu waktu ada seorang bapak, di sini dikatakan bahwa Nikodemus datang
kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Siapakah Nikodemus itu? Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama, guru agama, berarti dia sudah mengetahui segala sesuatunya soal agama. Dan Nikodemus ini datang pada waktu malam. Kenapa? Karena mungkin dia malu atau takut ketahuan teman-temannya. Masa seorang guru kok datang kepada Tuhan Yesus? Sekarang adik-adik terkasih, Nikodemus, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia rajin beribadah, dia memelihara hukum-hukum Allah, dia rajin memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dia juga rajin membaca firman Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu sesuai apa yang dia tahu. Tapi sekarang dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru atau Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus pernah mendengar Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat itu di banyak tempat. Nikodemus tahu itu. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang dari Allah. Kalau bukan dari Allah, tidak mungkin Tuhan Yesus dapat melakukan itu. Itulah yang mendorong Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah." Itulah yang dikatakan kepada Nikodemus oleh Tuhan Yesus. Nikodemus dia menerimanya secara akal, secara nalar manusia. Apa mungkin orang setua aku bisa masuk dalam rahim ibu? Tetapi Nikodemus sungguh-sungguh dia tidak memahami itu. Dilahirkan kembali. Tetapi maksud Yesus, Nikodemus yang adalah guru, sebagai orang yang sudah terkenal, dia tahu akan ilmu agama, tetapi dia tidak mengerti sebenarnya. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah jika seseorang bertobat, datang kepada Allah, maka dia akan mengalami pembaharuan dalam kehidupannya. Adik-adik, dilahirkan kembali itu sebenarnya apa toh? Seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dilahirkan kembali itu artinya meninggalkan dosa. Dosa itu apa? Ya seperti marah, dendam, menyimpan kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, suka bersumpah, berbohong. Ada banyak sekali dosa. Sehingga manusia itu tidak mampu untuk melakukan yang benar. Apa saja dilakukannya selalu merasa benar, padahal itu di hadapan Tuhan salah. Adik-adik terkasih, itulah yang maksud Tuhan Yesus yang dia berkata kepada Nikodemus. Nikodemus harus bertobat. Kalau manusia mau mengikut Tuhan Yesus, siapapun dia merindukan untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, dia harus berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, hati pikiran yang bersih, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, supaya dia itu harus dilahirkan kembali. Dia harus bertobat dan sungguh-sungguh dia dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya. Adik-adik terkasih, manusia sudah berdosa sejak awal dan perlu juru selamat. Itulah sebabnya Allah mengirim atau mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus kita, untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Jadi patutlah kita bersyukur atas pertolongan Tuhan itu. Kalau kita melakukan apapun, tidak bisa menjamin. Mungkin kita rajin berdoa,
kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin memberi untuk Tuhan, memberi persembahan maksudnya. Kita rajin melakukan kebaikan kepada orang lain. Tetapi itu tidak bisa menjamin. Atau kita mungkin punya sertifikat ikut pembinaan di mana-mana, kita dapat sertifikat sampai berapa lembar. Itu juga tidak menjamin, tidak bisa menjadi tiket untuk ke surga, tidak bisa. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mungkin dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Adik-adik dikasihi Tuhan, itulah sebabnya melalui firman Tuhan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya ya? Kita bisa mungkin berdoa untuk teman-teman kita. Ada banyak orang yang membutuhkan doa kita. Mereka supaya dikuatkan oleh Tuhan, dihibur, dan diteguhkan mereka oleh Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang sudah diampuni dosanya. Adik-adik kekasih, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk dapat melakukannya. Pagi-pagi kita bangun, kita berdoa, itu Roh Kudus sudah mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan pertama sebelum kita bangun tidur, sebelum kita turun dari tempat tidur, yaitu berdoa. Berdoa kepada Bapa di surga, supaya hari ini saya tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Adik-adik, memang ada banyak godaan di sekitar kita. Apalagi sekarang di musim pandemi COVID-19 ini, godaannya sungguh banyak. Di mana kita harus belajar sendiri di rumah. Dan godaan di rumah ada banyak. Teman-teman mungkin memanggil kita untuk bermain. Wah, gamenya bagus. Ayo main. Nah, itu salah satu godaan. Mungkin acara televisi juga bagus. Aduh, filmnya bagus. Itu juga godaan. Atau enaknya tidur. Jadi tugas yang diberikan oleh guru di sekolah itu tidak kita kerjakan. Dan waktunya sudah harus kita kembalikan kepada guru. Akhirnya kita keburu-buru, salah-salah. Akhirnya kita melakukannya. Nah, itu termasuk godaan kepada kita. Adik-adik, itulah yang gampang menjerumuskan kita kepada dosa. Karena kita menunda-nunda sesuatu pekerjaan, itu juga godaan. Adik-adik, di saat kita mendapat tugas, itu harus kita kerjakan. Dan kita harus menaati juga sekarang ini aturan-aturan pemerintah untuk menaati protokol kesehatan. Itu harus kita taati. Karena selain menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga diri orang lain. Supaya pandemi ini cepat berakhir. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua seluruh Indonesia, bahkan sampai ke dunia lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang saat ini menderita oleh karena bencana alam. Dan itulah yang menjadi pokok doa kita. Patut kita berdoa untuk mereka. Itu tugas kita, adik-adik, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita berdoa untuk orang lain, kita melakukan kehendak Tuhan, menghidupinya setiap hari dalam kehidupan kita. Apa kita mampu melakukannya sendiri? Tidak mampu. Kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan, agar ucapan syukur kita dapat diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha tahu, dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa mengeluh,
dosa berbuat salah kepada orang tua, memberontak kepada orang tua. Dan mungkin satu hari satu dosanya itu minta ampun. Besok lagi bikin minta ampun. Jadi kita secara manusia ini memang sudah berdosa dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan memperbaharui kita sehingga kita dapat selalu bertumbuh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam ucapan syukur kita sebagai orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan untuk kita saat ini, Kak Dela percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, memampukan kita. Jadi kita harus selalu datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Tuhan, ini saya tidak mampu melakukan kehendak-Mu, tolonglah saya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sayang kepada kami. Engkau telah memberikan diri-Mu untuk kami. Engkau telah dipaku di atas kayu salib untuk kami. Begitu besar cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari seringkali kami membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan sakit hati. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu turuti kehendak-Mu, selalu setia kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan mengasihi kami, dan kami rindu juga Tuhan, Engkau juga mengasihi orang-orang yang saat ini sedang menderita oleh karena bencana alam, di mana-mana tempat terjadi banjir bandang, gempa bumi, dan juga korban dari pesawat Sriwijaya. Tuhan, kami berdoa, di seluruh Indonesia semua daerah terkena bencana alam. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Engkau sendiri hadir, memberikan keteguhan hati kepada mereka untuk selalu berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Tolonglah mampukan mereka ya Bapa, mulai dari anak kecil sampai yang usia lanjut. Berikan kehangatan kasih-Mu kepada mereka di musim hujan ini Tuhan. Tolonglah mereka. Kami berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada mereka hikmat dari Tuhan, agar mereka juga boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menangani pandemi COVID-19 saat ini. Para dokter dan juga para medis, berikan mereka kekuatan dan sukacita untuk dapat melakukan tugas mereka. Dan jauhkan mereka dari segala wabah ini, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, karena Engkau yang mengendalikan seluruh bumi ini dan isinya. Engkau sendiri juga menolong setiap orang yang selalu berserah dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang walaupun beribadah secara daring saat ini, Tuhan Yesus, mereka dari rumah masing-masing. Kami berdoa kiranya Roh Kudus sendiri menolong, memampukan anak-anak-Mu ini untuk sungguh-sungguh dapat bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Berikan kerinduan kepada mereka untuk dapat bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan Engkau lewat kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati setiap saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Engkau juga memberkati. Khususnya kami berdoa untuk tim multimedia yang terus bekerja untuk melakukan siaran ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan,
sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan sendiri dengan Roh Kudus-Mu akan menanamkan dalam setiap hati orang yang mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka dikuatkan, dihibur, dan diteguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, khususnya keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karena keselamatan adalah anugerah yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk senantiasa mensyukuri anugerah-Mu yang luar biasa ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan atas rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan yang kita masukkan di amplop yang sudah kita isi minggu kemarin. Sambil kita bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kerajaan-Mu. Dan Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Wah, kita sudah berakhir di kebaktian kita. Marilah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Bersama-sama
kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sampai di sini dulu kebaktian kita, teman-teman. Terima kasih Kak Dela, Rensi, dan Samuel. Juga teman-teman semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!